Kakak Neta udah siap belum? Aku udah siap banget Kak, aku udah mandi. Wah. Cari Tuhan Yesus sekarang. Oh iya, harus semangat ya Kak puji-pujiannya. Semangat dong. Gak boleh loyo. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nanti Kakak Neta pimpin dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Kau yang memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik siapa yang hari ini nih merasa bahagia? Kalau Kakak Dian bahagia dong. Kalau Kakak Neta? Aku bahagia terus dong. Iya, kalau kita mau muji Tuhan, kita harus bahagia. Kita mau pujikan, hari ini kau rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, Bapa memandang di antara kita. Berdandingkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurang bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku,
One, Faith, Hope, and Love. Oke, nanti kalau yang nggak tahu bisa baca liriknya ya. Musik. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas desa Yesus satu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah yang baik, Allah yang lurus. Dalam satu iman, satu pengharapan, dalam satu kasih, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah yang baik, Allah yang lurus. Dalam satu iman, satu pengharapan, dalam satu kasih, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah atas dasar Yesus batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah yang baik, Allah yang lurus. Dalam satu iman, satu pengharapan, dalam satu kasih, satu kasih Tuhan. Yeay, aku buat tadi itu. Nah, kita tadi udah ngapain aja nih? Udah memuji Iya. Tuhan, udah pakai gerakan ya Kak pastinya. Iya, Nah, sekarang kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, ambil sikap yang baik. Kita mau pujikan lagu ini. Menjadi kesukaanku bila hidupku
Shalom adik-adik, udah pada siap belum nih mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Dilipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah online Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama Alkitab kita ya. Di Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai 19. Nah, di sini perikopnya adalah binasa karena murtad. Kita sama-sama baca Alkitabnya ya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu, mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain seperti hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nah, adik-adik, cerita daripada firman Tuhan ini adalah untuk mengajarkan kita adalah menghormati dan mentaati firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana sih caranya untuk kita mentaati dan menghormati firman Tuhan? Cara itu gampang banget adik-adik. Caranya itu adalah dengan kita taat melakukan firman Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan dapat menolong dan melakukan mukjizatnya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, di sini juga kakak punya cerita dari kehidupan kakak sendiri gitu yang berkaitan dengan firman Tuhan ini gitu. Jadi dulu waktu kakak masih sekolah kayak adik-adik nih, kakak tuh takut yang namanya ulangan, ujian. Siapa di sini yang takut kalau ulangan sama ujian udah takut duluan? Nah, kakak tuh takut yang namanya nilainya jelek, takut nanti nggak naik kelas karena nilainya jelek. Sampai-sampai tuh kakak tuh pernah berpikir, daripada nilai kakak jelek, mending kakak nyontek aja. Sampai ada tuh pikiran untuk mau nyontek aja biar nilainya bagus. Nah, tapi adik-adik, dalam hati kakak ini ada Roh Kudus yang berkata, kenapa sih kamu nyontek? Kenapa nggak belajar aja? Kenapa kamu nggak percaya sama Tuhan? Harusnya kamu tuh percaya sama Tuhan. Karena kalau kamu nyontek sama aja kamu melukai hati Tuhan Yesus. Nah, dari situ kakak kena tegur. Dan kakak kalau misalkan mau ulangan atau ujian, kakak tuh sebisa mungkin kakak tuh belajar. Yang namanya malam-malam kakak belajar, terus pagi-pagi sebelum kakak berangkat sekolah, kakak ngulangin lagi tuh apa yang kakak pelajarin. Jadi pas ujian tuh kakak tuh berdoa dan berserah sama Tuhan. Tapi gak cuma berdoa dan berserah ya, tapi kakak juga sebelumnya adalah belajar. Jadi kita gak cuma berdoa dan berserah aja, tapi kita juga harus berusaha. Berusaha dengan cara apa? Kita belajar. Kakak belajar, kakak berusaha. Jadi pas ujian itu, apa yang terjadi pas udah keluar hasilnya? Kira-kira apa nilai kakak jelek seperti yang kakak takutin? Terus kakak tinggal kelas? Tentu aja enggak. Tuhan gak biarin
itu terjadi sama kakak. Justru nilai kakak tuh bagus banget adik-adik, sampai akhirnya sekarang kakak udah lulus gitu. Tuhan Yesus tuh gak pernah tinggalin kakak sendiri gitu. Saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan tuh gak bakal biarin kita sendiri. Nah dari situ kakak juga nggak cuma biar kakak aja nih yang percaya sama Tuhan Yesus, kakak juga ajak teman-teman kakak. Kakak kasih tahu mereka, kakak nasihatin mereka kalau supaya mereka juga itu bisa ikut percaya sama Tuhan. Karena kalau kita semua sama-sama percaya, kita nggak akan binasa karena dosa. Nah gitu adik-adik. Jadi buat adik-adik nih yang masih nggak percaya diri, masih takut kalau mau ujian atau ulangan, nggak usah takut. Kita punya Tuhan yang hebat banget gitu. Jadi kalian cuma perlu belajar, doa, dan berserah kepada Tuhan. Nah kesimpulan dari firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menghormati dan mentaati firman Tuhan. Nah cara kita melakukannya caranya adalah dengan kita tidak mengeraskan hati kita. Di saat kita tidak mengeraskan hati kita percaya, kita berserah sama Tuhan, Tuhan tuh bakal pimpin hidup kita gitu adik-adik. Jadi buat adik-adik semuanya, jangan keraskan hati dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melingkupi kehidupan kita dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Sekian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Terima kasih. God bless you.